Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dzanna wa akhawatuha. Dzanna wa akhawatuha, yaitu dzanna dan teman-temannya. Yang mana dzanna wa akhawatuha ini termasuk ambil nawasih yang nomor 3. Yang pertama kana dan teman-temannya sudah kita pelajari. Yang kedua inna dan teman-temannya sudah kita pelajari juga. Dan yang terakhir dari ambil nawasih yaitu amil yang merusak susunan mubtada khobar. Amil yang masuk pada susunan mubtada khobar yang nomor 3 adalah dzanna wa akhwatuha. Itu dzanna dan teman-temannya. Dzanna wa akhwatuha atau dzanna dan teman-temannya adalah amil yang amalnya menasobkan mubtada dan khobar serta menjadikan keduanya menjadi dua maf'ulnya dzanna dan teman-temannya. Jadi amalnya itu menasobkan mubtada, menasobkan khobar, menjadikan keduanya itu menjadi dua maf'ulnya dzanna. Mubtada menjadi maf'ul pertama, khobar menjadi maf'ul kedua. Nah, kita teruskan di sini mubtada yang dinasobkan menjadi maf'ul pertama dan khobar yang dinasobkan menjadi maf'ul kedua. Contoh, Zaidun talibun. Zaidun talibun. Zaid seorang santri. Maksudnya kita masukkan dzanna. Jadi dzannantu Zaidan taliban. Dzannantu Zaidan taliban. Saya sangka Zaid itu seorang santri. Zaid yang di sini kedudukannya menjadi mubtada, ketika kemasukan dzanna menjadi maf'ul pertama. Talibun di sini kedudukan menjadi khobarnya mubtada, ketika kemasukan dzanna menjadi maf'ul kedua. Dan dzanna ini untuk bisa beramal harus mempunyai fa'il itu. Jadi dzanna ini sebelum masuk ke jumlah ismiyah, sebelum masuk ke susunan mubtada khobar harus ada fa'ilnya, harus ada pelaku dari fi'il atau amil-amil tersebut, dari amil dzanna dan teman-temannya. Harus ada amilnya. Dzanantu, saya menyangka itu. Atau yang menyangka siapalah atau seperti dzanat Fatimatu, Fatimah menyangka. Jadi dzanna dan teman-temannya itu bisa syaratnya itu harus ada fa'ilnya terlebih dahulu, baru masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Kemudian dzanna dan teman-temannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah af'alul qulub. Yang pertama af'alul qulub. Af'alul qulub itu fi'il-fi'il yang berhubungan dengan hati, fi'il-fi'il yang berhubungan dengan hati, al-qulub. Af'alul qulub yaitu amil-amil yang berfaedah ar-rujhan dan yakin. Af'alul qulub ini karena yang berhubungan dengan hati, itu kadangkala yang berhubungan dengan hati itu ada yang berfaedah ar-rujhan. Berfaedah ar-rujhan. Ar-rujhan itu sangkaan yang kuat. Menyangka tapi dengan sangkaan yang kuat. Nah, ada juga ada yang berfaedah yakin.
Al-yakin, ya, af'al qulub. Nah, itu fi'il-fi'il yang berhubungan dengan hati, ada kalanya yang berfaedah rujhan dengan sangkaan yang kuat. Ada juga yang berfaedah yakin. Nah, itu. Ya, yakin. Nah, kadang kita akan kadang menyangka, kadang yakin. Saya sangka Z itu berdiri. Saya yakin Z itu berdiri, kan gitu. Semuanya itu kan berhubungan dengan af'al qulub, berhubungan dengan hati. Yang kedua, ada namanya af'alut tasyir. Af'alut tasyir yaitu amil-amil yang berfaedah tahwil. Tasyir itu ya tahwil, yaitu menjadikan sesuatu ke bentuk yang lainnya, merubah lah. Jadi tasyir itu ya merubah. Tasyir ay tahwil, itu fi'il-fi'il yang berfaedah merubah, menjadikan sesuatu ke bentuk yang lainnya. Perhatikan tabel berikut. Af'al qulub. Ada af'al qulub, ada berfaedah rujhan, ada yang berfaedah yakin. Yang berfaedah rujhan itu seperti dzonna, kemudian ada dzonna, ada hasiba, dan ada za'ama. Yang mana arti dari tiga fi'il ini, tiga amil ini adalah menyangka. Rujhan, ya, dengan sangkaan yang kuat. Menyangka, kalau kita ingin membuat kalimat menyangka, contoh saya sangka Z itu seorang guru. Nah, itu maka kita pakai dzonna dan teman-temannya. Nah, saya sangka rumah kamu itu jauh, maka kita pakai dzonna. Dzonnantu baitaka ba'idan. Dzonnantu saya sangka baitaka rumahmu ba'idan, jauh. Jadi kalau kita mau membuat kalimat sangkaan, menyangka, maka kita bisa pakai dzonna dan teman-temannya yang berupa af'al qulub. Dzonna, hasiba, dan za'ama, menyangka. Contoh, dzonnantu al-ma'hada saghiran. Dzonnantu yang berfaedah rujhan. Dzonnantu al-ma'hada saghiran. Al-ma'hada saghiran. Saya sangka pondok itu kecil. Nah, itu. Saya sangka pondok itu kecil. Nah, gitu kan. Sangkaan saja. Dzonnantu al-ma'hada saghiran. Al-ma'hada sini menjadi maf'ul pertama, saghiran menjadi maf'ul kedua. Saya sangka pondok itu kecil. Dan sekali lagi yang harus kita pahami, bahwa dzonna dan teman-temannya ini sebelum masuk ke susunan mubtada khobar harus ada fa'ilnya, pelakunya. Contoh selain dzonnantu lah, yang menyangka itu Fatimah, maka ya dzonnat. Nah, ini dzonnat Fatimatu al-ma'hada saghiran. Fatimah menyangka pondok itu kecil. Karena memang dzonna dan teman-temannya itu berupa fi'il, ya maka dihukumi seperti fi'il, berlaku seperti fi'il. Kalau memang fa'ilnya itu perempuan, ya maka dikasih tanda perempuan fi'ilnya. Dzonnat Fatimatu al-ma'hada saghiran. Fatimah menyangka pondok itu kecil. Begitu juga hasiba dan za'ama. Hasibat Fatimatu al-ma'hada saghiran. Za'amat Fatimatu al-ma'hada saghiran, dan itu. Jadi kalau kita ingin mau membuat kalimat menyangka, maka kita bisa pakai dzonna, hasiba, dan za'ama. Tapi yang paling banyak digunakan itu ya dzonna, gitu ya. Kemudian af'al qulub yang kedua yang berfaedah yakin, yaitu ro'a, alima, dan wajada. Ro'a, alima, dan wajada. Ini berfaedah yakin. Contoh, ro'aitul kitaba nafi'an. Ro'aitu al-kitaba gini.
Ra'aitu al-kitaba nafi'an. Saya yakin kitab itu bermanfaat. Saya yakin kitab itu bermanfaat. Ya, ra'aitu bermakna yakin. Saya yakin kitab itu bermanfaat. Saya yakin Fatimah itu murid yang rajin. Ra'aitu Fatimata nasyitatan. Saya yakin Fatimah itu rajin. Saya yakin pondok itu besar. Ra'aitu al-ma'hada kabiron. Saya yakin pondok itu besar. Jadi kalau kita mau menggunakan kalimat yang berhubungan dengan yakin, maka kita bisa pakai af'alul qulub yang berfaedah yakin. Termasuk temannya dhonna, yaitu menasobkan mubtada dan khobar al-kitabah ini maf'ul pertama, nafi'an maf'ul kedua. Saya yakin kitab itu bermanfaat. Kan seandainya nggak ada ro'a itu kan susunannya mubtada khobar. Al-kitabu nafi'un. Kitab itu bermanfaat. Saya yakin kitab itu bermanfaat. Ra'aitu al-kitabana nafi'an. Begitu juga alima, sama. Alim tu al-kitaba nafi'an. Alim tu al-madrasata nadhifatan. Saya yakin sekolah itu bersih. Dan seterusnya. Begitu juga wajada. Wajada juga bisa berfaedah yakin. Wajadtu al-kitaba nafi'an. Wajadtu at-taliba mujtahidan. Saya yakin murid itu bersungguh-sungguh. Nah, itu. Jadi kalau kita mau membuat kalimat yakin, ya pakai af'al qulub yang berfaedah yakin. Bisa pakai ro'a, bisa pakai alima, bisa pakai wajada. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu af'alut tasyir. Fi'il yang berfaedah merubah, tahwil, merubah sesuatu ke bentuk yang lainnya. Nah, ini bisa seperti ja'ala, ittakhadha, sayyara. Ja'ala, ittakhadha, sayyara. Yang makna artinya itu menjadikan. Contoh, ja'altu at-taliba ustadzan. Ja'altu at-taliba ustadz. Saya jadikan seorang murid. Saya jadikan murid itu menjadi seorang guru. Saya jadikan murid itu menjadi seorang guru. Itu pakai ja'ala. Saya jadikan masalah. Saya jadikan rumah ini menjadi pondok. Masalah. Saya jadikan rumah ini pondok. Ya. Ja'altu al-baita ma'hadan. Ja'altu saya menjadikan al-baita rumah ini ma'hadan pondok. Saya jadikan rumah ini pondok. Dan lain sebagainya ya. Pokoknya kalau kita ingin menggunakan kalimat menjadikan, kita bisa pakai ja'ala, ittakhadha atau sayyara. Ja'altu at-taliba ustadzan atau ittakhadtu at-taliba ustadzan atau sayyartu at-taliba ustadzan. Yang artinya menjadikan. At-taliba di sini maf'ul pertama, ustadzan menjadi maf'ul kedua. Nah, itu bagian-bagian dari dhonna dan teman-temannya. Jadi dhonna dan teman-temannya itu ada ya dua. Yang pertama ada af'alul qulub, fi'il yang berhubungan dengan hati. Ada yang af'alul qulub yang berfaedah rujhan, sangkaan yang kuat seperti dhonna, kemudian hasiba, kemudian za'ama. Yang semuanya ini berfaedah menyangka. Kemudian ada af'al qulub yang berfaedah yakin seperti ro'a, kemudian alima dan wajada. Berfaedah yakin. Ada dhonna yang berfaedah af'alut tasyir, fi'il yang menjadikan. Nah, ini seperti ja'ala, ittakhadha, dan juga seperti sayyara. Nah, yang bermakna menjadikan.
Jadi kalau kita mau membuat sangkaan atau mau membuat ingin menjadikan, maka kita bisa pakai dzonna dan teman-temannya. Yang mana dzonna dan teman-temannya ini adalah amalnya menasabkan mubtada dan menasabkan khobar dan menjadikan keduanya itu menjadi dua maf'ulnya dzonna. Mubtada menjadi maf'ul pertama, khobar menjadi maf'ul kedua. Kemudian sebagian amil-amil di atas ya, bisa berubah dengan hanya mempunyai satu maf'ul saja. Kan amil-amil di sini kan mempunyai dua maf'ul. Sebagian dari amil-amil ini bisa mempunyai satu maf'ul saja dan bukan temannya dan bukan termasuk temannya dzonna. Nah, jika di antara amil-amil ini jika mempunyai maf'ul satu saja maka bukan termasuk temannya dzonna. Satu contoh dzonna. Nah, contohnya dzonna jika kita artikan bermakna ittahama, menyangka jelek gitu. Dzonna bermakna ittahama, menyangka jelek, suudzon. Nah, itu menyangka jelek. Maka dzonna ini mempunyai satu maf'ul. Nah, maka dia bukan termasuk amil yang bukan termasuk amil nawasih gitu. Bukan termasuk amil yang menasabkan mubtada khobar menjadi dua maf'ulnya, bukan. Nah, jadi kalau dzonna bermakna ittahama, maka dia punya satu maf'ul saja dan bukan termasuk golongan dzonna dan teman-temannya. Contoh, dzonantu zaidan. Nah, ya. Contoh, dzonantu zaidan. Itu aja, dzonantu zaidan. Artinya saya suudzon kepada Zaid. Saya sangka buruk kepada Zaid. Maka Zaid di sini menjadi maf'ul. Maf'ul satu saja. Nah, ini dzonantu di sini bukan termasuk amil nawasih. Jadi karena dia mempunyai maf'ul satu dan memang mempunyai arti yang berbeda, yaitu menyangka jelek. Ai ittahama. Kedua, ro'a. Ro'a di sini berfaedah yakin. Tapi kalau ro'a itu bermakna absoro, ro'a bermakna melihat, itu yang juga sering dipakai ro'a bermakna melihat, bermakna absoro, maka dia itu cuma mempunyai satu maf'ul saja dan bermakna melihat, bukan bermakna yakin. Contoh, ro'a itu at-thaliba. Saya melihat santri itu. Ro'a bermakna melihat, maka dia itu bukan termasuk temannya dzonna. Dan memang ro'a ini paling banyak pemakaiannya itu kadang ya bermakna absoro, bermakna melihat. Ya, ro'a itu at-thaliba, saya melihat santri itu. Bukan bermakna yakin, enggak, tapi saya bermakna melihat. Kemudian nanti kalau kita membaca kitab, untuk menentukan ro'a ini ro'a ini temannya dzonna apa ro'a ini bermakna melihat itu dari mana ya? Nanti kita bisa menentukan kalau kita lihat dari jumlah keseluruhan dari ceritanya itu. Jadi cerita sebelumnya atau dari lihat susunannya itu baru kita bisa menentukan ro'a ini berfaedah melihat atau ro'a berfaedah yakin. Nah, itu. Kemudian alima ini. Alima bermakna arafa. Alima jika bermakna arafa yaitu bermakna mengetahui. Alim tu, saya tahu. Alim tu Zaidan, saya tahu Zaid. Nah, itu. Atau disebut alim tu al-mas'alata. Alim tu al-mas'alata, ya saya tahu. Gitu ya. Masalah gimana tulisannya? Wa'alam. Alim tu al-masalata, gini ya mungkin tulisannya, wa'alam ya. Saya tahu
masalah itu. Alim tu al-masalah. Saya tahu masalah itu. Al-masalah di sini itu maf'ul pertama. Alim tu di sini bukan bermakna yakin, tapi dia itu bermakna arofa, bermakna mengetahui. Jadi jika dzonna bermakna ittahama, menyangka jelek, ro'a bermakna melihat, alima bermakna mengetahui, maka dzonna ro'a alima ini bukan termasuk temannya dzonna.